kabarnya? Kak Pris, kabarnya baik Kak Diana. Tuhan. Kak Diana gimana kabarnya? Baik juga, puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu Kak Pris, itu loh yang gerak-gerak. Kita tunggu dulu bentar. Mana? Nah itu. Oh, Apa sih itu? itu gambar merpati Kak Diana. Merpati itu Melambangkan apa ya? Roh Kudus. Roh Kudus, iya. Hari ini Betul kita sekali. mau belajar tentang Roh Kudus. Jadi kita mau nyanyi juga tentang Roh Kudus. Oke, yuk, Kak Oke, Jimmy. Kak Jimmy. Adik-adik tepuk tangan ya. berdiri semuanya. Berdiri jangan lupa. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuatannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Apa ya? Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lagi ya, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Selain burung merpati Kak Pris, Iya, Roh Kudus apa? itu digambarkan seperti api Iya, yang betul bisa sekali. burning kita. Apa sih burning itu? Burning tuh Membakar. membuat kita jadi lebih Semangat. semangat, menjadi lebih bergairah. Kita melihat Bergairah lagi. mengikuti Tuhan. Tuhan. Kita melihat lagi ya. Oke Kak Jimmy. Kak Jimmy. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Kita ulang lagi Kak Pris. Ayo lagi ya. Give me burning, give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Yeay, luar biasa ya. Sip. Habis ini adik-adik Kak Pris dan Kak Diana ajak untuk berdoa Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, tutup mata, lipat tangannya, semuanya kita mau berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Tuhan kami yang baik. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan LCC, kami boleh beribadah LCC.
secara online. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberikan kami telinga untuk dengar-dengaran. Berikanlah kami hati yang baik untuk kami boleh menangkap setiap firman-Mu, dan berikan kami hikmat agar kami boleh tenang dan mendengarkan kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, haleluya. Amin. Amin. See you. Bye-bye. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Ona. Hari ini kita sedang merayakan satu hari raya yang Tuhan perintahkan untuk kita rayakan, yaitu hari raya Syafuot, atau mungkin kalau kalian lebih mengenal dengan istilah Pentakosta, ya, hari raya Pentakosta, di mana kita memperingati Roh Kudus itu turun waktu murid-muridnya itu berdoa, Roh Kudus diberikan, kemudian mereka berbahasa roh, dan di sana terjadi perubahan-perubahan hidup yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita hari ini mau membahas tentang salah satu dari murid Tuhan Yesus yang juga mengalami perubahan hidup yang sangat amat drastis. Siapa dia? Ya, dia Petrus. Nah, kalau kalian semua tahu, Petrus ini Tuhan waktu panggil dia, Petrus itu sedang apa? Nih, seperti gambar ini ya. Dia sedang menjala ikan. Kalau kalian lihat backgroundnya Kak Ona di belakang, itu adalah Danau Galilea. Nah, itu di Israel, di mana Tuhan Yesus itu memanggil muridnya yang pertama. Petrus ini salah satu muridnya Tuhan Yesus yang pertama. Pada saat itu mereka sedang menjala ikan. Petrus ini dipanggil sama Tuhan. Tuhan tanya, Petrus, kamu mau nggak menjadi penjala manusia? Petrus bersama dengan saudaranya, mereka, ya Tuhan, mau. Akhirnya mereka mengikuti Tuhan, mereka menjadi murid Tuhan. Tapi sayangnya ketika Tuhan Yesus ditangkap, kalian tentu sudah kenal ya, bagaimana Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus. Waktu ketika Tuhan Yesus itu ditangkap, kemudian Petrus ini ditanya, kamu salah satu muridnya dia kan? Oh, enggak, bukan, aku enggak kenal itu, aku enggak kenal siapa dia. Terus yang lainnya tanya lagi, iya ini logatmu tuh loh sama. Terus Petrusnya apa? Oh enggak, aku enggak kenal dia. Iya betul, kamu salah satu dari muridnya. Enggak, aku enggak kenal dia. Petrus menyangkal. Petrus ini adalah murid Tuhan, tapi dia menyangkal. Menyangkal itu apa? Menyangkal itu mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Jadi kalau ditanya, kamu kenal dia? Oh enggak, aku enggak kenal dia, padahal kenal. Nah, itu menyangkal, ya. Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus. Dan sebelum ayam berkokok gitu ya, Petrus sudah menyangkal 3 kali. Nah, karena apa Petrus menyangkal Tuhan? Karena Petrus ini takut. Dia takut, nanti kalau aku bilang aku ini muridnya Tuhan, nanti aku juga ditangkap. Kalau aku bilang aku ini muridnya Tuhan, nanti aku juga dihukum. Nanti aku juga disiksa. Nanti aku masuk penjara. Takut dia. Petrusnya takut. Jadi dia menyangkal, oh aku gak kenal dia. Aku gak kenal Tuhan. Petrusnya begitu ya. Nah, itu yang terjadi sama Petrus. Pada saat Tuhan bangkit, nah di situ Petrus mulai lihat ya, wah iya betulan ini Tuhanku bangkit. Petrus sendiri menyaksikan bahwa kuburnya kosong, ya. Kemudian Tuhan mendatangi Petrus juga. Waktu setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum Tuhan naik ke sorga, Tuhan juga mendatangi Petrus. Tuhan tanya sama Petrus, Petrus kamu mau tidak mengembalakan domba-dombaku? Dan Petrus jawab, iya Tuhan.
sampai 3 kali juga Tuhan tanya, dan Petrus jawab, ya Tuhan aku mau, sampai 3 kali. Nah, setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus sebelum Tuhan naik, Tuhan Yesus pesan sama murid-muridnya, nanti aku akan memberikan kalian penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Yohanes 14 mencatat ya, yaitu roh kebenaran. Nah, siapa itu? Yaitu Roh Kudus. Tuhan bilang, aku akan memberikan Roh Kudus itu di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kalau yang tadinya Tuhan Yesus mereka bisa lihat dengan kasat mata. Kasat mata itu maksudnya lihat langsung gini ya, oh ini Tuhan. Tapi kali ini Tuhan bilang akan ada Roh Kudus. Roh Kudus itu di mana? Tinggal di dalam hati kita. Kita mungkin tidak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan, ya. Nah, Tuhan bilang waktu Tuhan Yesus mau diangkat ke sorga, Tuhan kasih pesan, kalian tunggu, nanti kalian Roh Kudus akan turun dan memenuhi hidup mereka. Nah, akhirnya mereka menunggu, mereka berdoa, dan pada saat setelah mereka menunggu ya, kemudian Tuhan itu mencurahkan rohnya, di mana pada saat itu murid-muridnya itu berbicara di dalam bahasa yang lain ya, atau kita itu kenal bahasa roh. Ini ceritanya ditulis di dalam Kisah Para Rasul 2. Nah, kalau kalian mungkin mendengar, atau mungkin ada beberapa kali yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan bisa berdoa di dalam bahasa roh ya, itu tandanya. Salah satu tanda kalau kita itu sudah dipenuhi Roh Kudus, kita itu berdoa dengan bahasa roh. Nah, bahasa-bahasa yang lain, firman Tuhan mencatat, itu bahasa doa di mana hanya Bapa yang mengerti. Jadi ketika kita itu berdoa dengan bahasa roh, itu hanya Bapa yang mengerti. Bapa ngerti apa sih yang ada di dalam hati kita ya. Nah, itu seperti satu pesan rahasia ya. Satu pesan rahasia yang Roh Kudus berikan buat kita untuk kita doakan kepada Bapa. Nah, setelah murid-murid ini dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengalami perubahan hidup. Hidup mereka itu berubah, hati mereka berubah, cara mereka pun juga berubah. Jadi seperti Petrus ini yang tadinya takut, sekarang Petrus itu jadi berani. Ya, Petrus yang tadinya takut dan menyangkal Tuhan, sekarang setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus itu berani berkhotbah di depan orang banyak. Dan pada saat Petrus berkhotbah, di situ ada 3.000 orang bertobat dan percaya sama Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Nah, setelah Petrus ini dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus ini yang tadinya takut mengakui bahwa dia itu adalah murid Tuhan, sekarang dia jadi berani. Dia berkeliling menginjil ke kota-kota, menginjil apa? Memberitakan firman Tuhan. Ini loh Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, juru selamat kita, yang sudah menebus dosa kita di kayu salib. Petrus jadi berani ya, dia memberitakan Injil, dan Tuhan pun juga memakai hidup Petrus secara luar biasa. Ketika Petrus berdoa buat orang lain, orang itu menjadi sembuh ya. Bahkan firman Tuhan mencatat orang yang kena bayang-bayangnya itu aja ya, bayang-bayangnya Petrus itu itu menjadi sembuh ya. Jadi Tuhan itu memberikan kuasa yang begitu besar buat Petrus, karena Petrus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Petrus mengalami satu perubahan hidup yang besar di dalam hidupnya. Sampai akhir hidupnya Petrus ini dia tetap menjadi murid Tuhan. Dan sampai akhir hidupnya dia tidak menyangkal Tuhan lagi ya. Kalau dulunya Petrus dia menyangkal Tuhan sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menyangkal Tuhan. Tapi ketika sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan Petrus sudah
kenal siapa Tuhan. Petrus sudah memberitakan Injil dengan berani. Dan ketika akhir hidupnya, meskipun Petrus ini harus mati, ya, Petrus ini salah satu martir. Martir itu apa, Kak? Martir itu orang yang mati karena tidak mau menyangkal Tuhan. Jadi karena imannya mereka. Nah, Petrus ini tidak menyangkal Tuhan pada saat akhir hidupnya dia. Dia tetap ada di dalam jalan Tuhan. Nah, adik-adik, seperti Petrus ini yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Hidupnya diubahkan menjadi manusia yang baru. Setelah apa? Setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kakak-kakak rindu juga untuk hidup kalian pun juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Rindukan untuk kalian bisa bertemu dengan Tuhan, untuk Tuhan bisa memenuhi hidupmu dengan Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu tinggal di dalam hidupmu. Itu akan menjadi beda. Karena apa? Karena firman Tuhan mencatat Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang Tuhan berikan untuk menolong kita. Jadi kalau kita, kok aku masih takut ya, Kak? Aku ini takut gelap. Nah, nanti kakak akan berdoa, ya. Kita akan berdoa, kita akan minta Tuhan memenuhi hidup kita dengan Roh Kudus-Nya. Nanti kalian akan rasakan, kalian akan merasakan, oh ya, kok beda ya? Hidupku beda ya, aku sekarang jadi berani. Aku sekarang jadi berani ke kamar mandi sendiri, gak masalah. Atau mungkin, kok aku nih sukar sekali ya untuk taat sama mama papa. Kok maunya itu bantah aja sama mama papa. Nah, ayo kita berdoa. Roh Kudus itu sanggup untuk menolong kita, melakukan setiap perintah Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita, ya. Hari ini ayo Kak Ona mau ajak kita semua berdoa. Kalian tutup mata, lipat tangan, biarpun di rumah masing-masing. Tapi pada saat ini kalian mendengarkan Kak Ona sedang bercerita, Kak Ona sedang berdoa. Ayo Kak Ona mau ajak kita semua berdoa, ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, berdoa yang sungguh-sungguh. Biarpun mungkin di sekitarmu ada mama papa, it's okay. Ayo Kak Ona ajak ambil waktu, kita mau berdoa, ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Dan Tuhan, kami berdoa sebagaimana Engkau yang sudah memberikan Roh Kudus buat Petrus, dan Petrus bisa mengalami perubahan hidup yang besar. Tuhan, kami juga rindu untuk Engkau yang memenuhi akan hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kiranya Engkau Tuhan berkenan untuk hadir dan memenuhi akan hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Untuk kami ini bisa sanggup melakukan akan setiap firman Tuhan. Untuk kami sanggup melakukan akan setiap perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami ini senantiasa ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Kami bisa setia sampai akhir, seperti Petrus yang setia sampai akhir Tuhan. Kami juga rindu untuk kami bisa setia sampai akhir hingga kami bertemu dengan Engkau kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang menolong kami dan Engkau Tuhan yang beranugerah pada setiap kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Sari dan kali ini kita di kreativitas. Kak Sari akan ajak adik-adik untuk menggambar seekor ayam seperti gambar ini ya yang adik-adik lihat di backgroundnya Kak Sari. Karena ketika Petrus menyangkal Tuhan Yeshua,
ayam tuh berkokok sampai 3 kali sehingga Petrus tuh sadar. Jadi ketika kita lihat ayam yang kita bikin kali ini, itu pikirannya bisa menyadarkan kita akan dosa yang kita perbuat. Ayamnya seperti ini, gampang bahan-bahannya untuk membuat ayam seperti ini. Yang kita butuhkan adalah sedotan. Oke, sedotannya warna apa aja boleh, nggak harus putih kayak gini karena Kak Sari punyanya putih, jadinya Kak Sari pakainya putih ya. Kertas, ya ini Kak Sari kertasnya macem-macem. Mulai dari kertas origami, kertas lipat untuk mulutnya nanti, dan ini untuk jambulnya Kak Sari juga pakai kertas lipat juga. Ini ada HPS berwarna, kertas karton juga bisa, dan ini karton berwarna ya. Nah seperti itu. Ini buat kepalanya dan ini buat benderanya. Karena ini Kak Sari udah guntingin, jadi guntingnya nggak Kak Sari tunjukkan. Ini ada lem yang kita butuhkan saat ini dan pensil atau alat tulis. Ini spidol nih. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita membuat kepalanya. Adik-adik setelah bikin lingkaran, ini Kak Sari tadi tuh bikin pola lingkaran ini Kak Sari pakai tutup atau pakai gulungannya solasi lakban yang gede itu loh. Nah, ini lubangnya besar. Kak Sari pakai lingkaran yang di luarnya. Dan sekarang kita akan tempelkan, kita olesi dulu lemnya. Lemnya adik-adik bisa pakai lem apa aja. Tentunya kalau pakai lem itu hati-hati ya. Jadi biar nggak meper-meper juga. Jangan lupa untuk di sisi yang satunya juga dilem. Kenapa harus 2? Karena nanti ini kita butuhnya bolak-balik untuk menjepit jambulnya dan juga mulut daripada ayam. Kalau untuk matanya sih kita butuh 1 aja, karena kita lihat satunya aja, yang belakangnya enggak. Nah, udah selesai. Caranya supaya imbang kepalanya, taruh dulu ini 1, ya kan? Taruh 1, lalu taruh lagi 1, taruh sedotannya di tengah, agak ke kiri ya. Baru kita tempel di atasnya. Nah, setelah itu baru diangkat, diratakan. Jadi disamakan kiri kanannya, atas bawahnya. Kita ratakan tengahnya dulu ya. Yang pinggir-pinggirnya jangan direkatkan dulu. Oke, kalau sudah rata gini, karena lemnya masih masih bisa digerakin juga, lemnya masih bisa, belum pakem, belum padat banget. Kita masukkan mulutnya. Nah, diselipin ya, mulutnya diselipin. Nah, udah mulutnya diselipin, sekarang jambulnya diselipkan. Untuk bikin jambulnya bisa sesuai seleranya adik-adik. Mau jambulnya bikin model gimana nanti udah diselipkan deh. Nah, jadi deh kepala ayam. Kita taruh matanya sekarang. Gitu. Citung. Tada. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat bagian yang kita perlukan untuk ayat hafalan. Untuk kita taruh ayat hafalannya kita. Bagiannya kan di sini. Nah, jadi buat kita tempelkan ini, kita lem lagi. Kalau yang ini bagian yang dilem tuh 1/2 bagian aja. Nanti yang 1 bagiannya tuh setengah bagiannya bisa ngikut ke bagian depannya. Kenapa 1/2? Karena yang setengahnya butuh banyak, apalagi yang di dalamnya ini, untuk merekatkan sedotannya. Hati-hati ya dengan lemnya ya, biar nggak kena lem tangannya atau alat-alat yang lain.
Usahakan pinggir-pinggirnya rata di lemnya. Rata kena lemnya. Ini Kak Sari pakai ini kertas-kertas yang bekas loh adik-adik. Jadi nggak harus kertas yang baru. Kalau adik-adik punyanya kertas berwarna nggak apa-apa dibuat seperti ini. Nanti kan tinggal diwarnain gitu. Kalau udah gini, kita akan masukkan sedotannya dan kita lem. Cara kita ratakan dulu sebelum kita rekatkan baik-baik. Kita ratakan, baru kita tarik ke tengah. Oke, selesai deh untuk bagian ayat hafalan kita. Dan yang seperti tadi kakaknya udah sebutkan ayat hafalan kita, Roma 8 ayat 14. Kita tulis di sini. Roma 8 ayat 14. Tulisannya, semua orang yang dipimpin Roh Elohim adalah anak Elohim. Nah, siapa di sini yang mau disebut anak-anak Elohim? Kita harus mau dipimpin oleh Roh Elohim. Dan selesai. Tingginya beda, ya kan? Karena sedotannya juga beda, besarnya beda. That's why Kak Sari bilang gunakan apa yang ada di sekitar kita. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya untuk LCC. Dan Kak Sari senang bisa menemani adik-adik siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik semuanya. Nah, habis kita semua mendengarkan firman Tuhan, sekarang kalau ketemu sama Kak Nia, berarti saatnya kita sama-sama mau menghafalkan ayat hafalan. Oke? Jangan lupa disiapkan dulu Alkitabnya. Oke, kita mau buka dari Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Sekali lagi ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Kak Nia bacakan ya isinya. Semua orang yang dipimpin Roh Elohim adalah anak Elohim. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Elohim adalah anak Elohim. Nah, jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya. Bye-bye. Ya, sebagaimana ayat hafalan kita hari ini, dari mana tadi? Roma 8 ayat 14 ya. Semua orang yang dipimpin Roh Elohim adalah anak Elohim. Jadi kalau hidup kalian, hidup kita semua itu dipimpin oleh Roh Kudus, kita itu menjadi anak-anak Tuhan ya. Kita tadi sudah berdoa supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kak Ona berharap kalau kita nanti bisa bertemu kembali ya, kita bisa beribadah onsite. Kakak rindu untuk bisa berdoa buat kalian, untuk menumpangkan tangan buat kalian, untuk kalian betul-betul dipenuhi 100% ya. Kalau kalian lihat kakak-kakaknya berdoa di dalam bahasa roh, rindukan itu. Rindukan untuk kalian bisa juga. Untuk kalian bisa berdoa di dalam roh juga ya. Ya, sekian untuk ibadah kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadah ini, Kak Ona mau kasih tahu kalau kita pun juga ada kelas Zoom online. Jadi kalau adik-adik rindu untuk bisa mendalami firman Tuhan lebih lagi yang sudah kalian dengarkan, ayo join sama kita di kelas Zoom kita, di mana kita akan membahas firman Tuhan lebih dalam lagi. Kita bisa berdiskusi. Nanti pun juga akan ada kuis-kuis, ada hadiah-hadiah juga buat kalian ya. Seru banget ketemu sama teman-teman via Zoom ya. Oke, ayo kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Kita akan berdoa ya. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih
untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk pujian-pujian yang sudah dinaikkan. Dan kiranya Tuhan yang memberkati akan setiap kami, memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang senantiasa memimpin hidup kami, untuk kami tetap terjaga di dalam jalan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memberkati akan keluarga kami, memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan yang memberikan kami hikmat di dalam sekolah kami, di dalam kami mengerjakan tugas-tugas kami. Tuhan yang menyertai. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Bapa Yahweh memberkati Engkau dan memelihara Engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya atasmu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.